Apakah saya cukup rendah hati dan mau mengakui kelebihan orang lain? Dan yang kedua, apakah saya punya cara tersendiri untuk mewartakan nilai kerajaan Allah? Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan 36 hari ini, kita mendengarkan bersama bagaimana kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Orang arif bijak pernah mengatakan begini: hanya orang yang rendah hati dan berjiwa besar yang dapat mengakui kelebihan orang lain. Orang yang berjiwa kerdil dan sombong tidak akan pernah melihat dan mengakui kelebihan dan keunggulan orang lain. Perkataan ini benar, bahwa secara psikologis setiap orang itu senantiasa memerlukan pengakuan atas apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Paling tidak pengakuan atau apresiasi itu merupakan daya pacu bagi seseorang agar dia lebih meningkatkan daya juangnya sehingga dapat berhasil dan sukses dalam hidupnya. Tetapi dalam arti tertentu, orang yang rendah hati tidak perlu menggantungkan dirinya pada pujian atau pengakuan dari orang lain. Baginya, ia bekerja dan berjuang demi kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk mencari pujian dan pengakuan. Dia bekerja, dia berusaha, bahkan juga mungkin berprestasi, tetapi bukan untuk mencari pujian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis adalah salah satu contoh orang yang berjiwa besar dan rendah hati itu. Seperti yang kita baca di dalam Injil hari ini. Ia tidak terlalu terganggu dan merasa tersaingi hanya karena para muridnya dan orang-orang Yahudi datang kepadanya, lalu menyampaikan bahwa Yesus juga membaptis seperti dia. Yohanes Pembaptis malah balik menjawab, "Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes Pembaptis memandang Yesus sebagai tokoh utama yang harus ia junjung tinggi, mengakui dan menghargai keberadaannya sebagai Mesias. Pada titik ini, Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh menjadi pribadi yang tahu diri dan tidak merasa lebih hebat dari Yesus. Ia tidak mabuk jabatan dan kepercayaan yang dipercayakan kepadanya. Ia menempatkan diri pada tempatnya, pada posisinya. Ia tetap santun. Dia sungguh tahu diri. Hal inilah yang menjadikan Yohanes Pembaptis itu dipuji sebagai nabi transisi sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, kita semua adalah murid-murid Tuhan yang diutus ke tengah dunia untuk mewartakan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita mungkin terkenal
karena cara membawa diri, karena banyak bakat, karena pandai berbicara, dan lain sebagainya. Walau demikian, semoga kita tidak menempatkan diri lebih tinggi dari Yesus, lalu kita mewartakan diri kita sendiri. Tetapi yang kita wartakan adalah Yesus, Mesias, Tuhan yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita belajar untuk menjadi rendah hati. Maka pertanyaan refleksi untuk kita, apakah saya cukup rendah hati dan mau mengakui kelebihan orang lain? Dan yang kedua, apakah saya punya cara tersendiri untuk mewartakan nilai kerajaan Allah di tempat di mana saya bekerja dan melayani? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.